Sekarang dia telah datang ke pintu, dia mungkin juga mengakuinya dengan murah hati, sehingga mereka bisa yakin bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah pemilik pil peremajaan. Dengan cara ini, mereka bisa menggabungkan identitas dua orang misterius tersebut menjadi satu orang. Adapun identitas aslinya, mereka pasti tidak akan bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Ketika waktunya tepat di masa depan, dia secara alami akan bertemu dengan mereka dan memberitahu mereka secara terbuka bahwa dia adalah orang misterius yang bergabung menjadi satu. Saat itu, ketiga identitas berbeda di hati keluarga Polen ini akan menyatu sepenuhnya. Setelah makan siang, tepat ketika Marshall tidak tahu cara membuka terobosan Suteja Group, asisten Linda memanggilnya kembali. Di telepon, asisten Linda berkata kepadanya, "Tuan, Nona Linda Suteja dapat meluangkan waktu 20 menit untuk bertemu dengan Anda pada pukul 6 sore ini. Apakah Anda ingin membuat janji untuk slot waktu ini? Tidak peduli bos perusahaan mana yang dia kunjungi, pihak lain tidak mungkin mengatur waktu untuknya dan hanya memberinya waktu 20 menit untuk rapat." Ini adalah pertama kalinya datang dari Linda. Namun, saat ini, Marshall bukannya tidak senang. Sebaliknya, dia berkata dengan gembira, "Tidak masalah, tolong buatkan janji untukku. Aku harus berada di Suteja Group sebelum jam 6. Pukul 5 sore, Marshall sudah tiba di Suteja Group. Setelah menunggu di lounge selama setengah jam, asisten Linda datang dan berkata kepadanya, "Tuan, Nona Linda Suteja bisa melihatmu, tolong ikut saya." Marshall berdiri dengan cepat dan berkata, "Terima kasih." Asisten membawa Marshall ke kantor Linda dan berkata kepada Linda, "Nona, Tuan Polen ada di sini." Linda mengangkat kepalanya, menatap Marshall, tersenyum, dan berkata, "Tuan Polen, kita bertemu lagi." Melihat Linda, Marshall tersenyum sangat rendah hati dan berkata, "Halo, Nona Suteja, kita bertemu lagi. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk menemuiku." Linda tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Dia kemudian mengundangnya untuk duduk di area sofa, sementara dia sendiri duduk di hadapannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya tidak tahu mengapa Tuan Polen datang menemui saya kali ini. Di lelang pil peremajaan, saya memang agak mendadak dan melanggar aturan lelang, jadi saya selalu sedikit malu. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta maaf kepada Anda dan pemilik pil peremajaan di belakang Anda." Linda tersenyum, membuka mulutnya, dan berkata, "Tuan Polen tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk meminta maaf atas hal ini. Lelang telah membuat pendapatnya sendiri tentang perilakumu. Kamu telah membayar harga yang sesuai untuk perilakumu saat itu. Jadi tidak perlu membayar ekstra untuk itu dengan permintaan maaf." Marshall diam-diam mendecakkan bibirnya, tapi dia tidak menyangka Linda akan sedikit canggung, dan karena dia ingin meminta maaf secara sukarela untuk menunjukkan sikap rendah diri, tapi dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menundukkan kepalanya. Nyatanya, Linda menghormati Marshall di dalam hatinya. Penghormatan ini tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai anak sulung Polen, tapi karena dia adalah paman Tama. Bagi Tama, Linda sudah lama merasa tidak ada yang perlu dibalas, dan dia secara alami harus menghormati orang yang lebih tua. Tapi masalahnya, Tama belum berencana untuk mengenali keluarga Polen, jadi Linda tidak berani bersikap sopan kepada Marshall, karena Marshall tahu bahwa dia akan menundukkan kepalanya bahkan ketika dia datang ke pintu tentang pelelangan sebelumnya. Jika dia terlalu sopan, dia pasti akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Saat ini, Marshall tidak berani marah atau tidak senang, jadi dia hanya bisa tersenyum dan bertanya dengan hati-hati, "Nona Suteja, sejujurnya, saya selalu mengagumi pemilik pil peremajaan. Pada pertemuan itu, ayah saya sakit parah dan sangat membutuhkan obat yang bagus untuk menyembuhkannya, jadi saya agak mendadak karena ketidaksabaran saya,
Saya harap Nona Suteja dapat membantu saya menjelaskannya kepadanya dan meminta maaf padanya." Linda tersenyum dan berkata, "Tuan Polen terlalu banyak berpikir. Apa yang Anda langgar aturan lelang hari itu tidak ada hubungannya dengan dia. Logika ini seperti aturan lalu lintas yang dirumuskan oleh Departemen Kontrol Lalu Lintas. Tetapi jika Anda menabrak seseorang saat mengemudi, tidak perlu melaporkannya ke Departemen Kontrol Lalu Lintas. Minta maaf kepada mereka, dan tidak perlu dimaafkan oleh mereka." Marshall merasa seperti ditendang kembali ke tempat berulang kali seperti bola. Karena pengulangan, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Nona Suteja, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung, saya punya sesuatu. Saya ingin memverifikasinya dengan pemilik pil peremajaan secara langsung, dan saya harap Anda bisa memperkenalkan saya, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Keluarga Polen akan selalu mengingat kebaikan Nona Suteja untuk ini." Linda mengatupkan bibirnya dan berkata dengan serius, "Tuan, bukannya saya tidak ingin membantumu, hanya saja pria yang ingin Anda temui telah meninggalkan Jakarta sejak pelelangan terakhir." "Meninggalkan Jakarta?" Marshall buru-buru bertanya. "Maaf, apakah Nona Suteja tahu nama pria ini?" Linda menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu." Marshall bertanya dengan curiga, "Nona Suteja, tuan ini bekerja sama dengan Suteja Group Anda. Kamu melelang pil peremajaan atas namanya. Dan kamu juga mengumpulkan sejumlah besar uang dari penjualan itu. Dengan kerjasama yang begitu erat, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui identitas aslinya? Jika Nona Suteja bisa memberiku beberapa petunjuk, 1 atau 2, keluarga Polen akan melakukan yang terbaik untuk membayarnya." Linda menjawab, "Tuan, naga itu bisa melihat akhirnya, dan keluarga Suteja saya beruntung dipilih olehnya untuk mengatur pelelangan untuknya. Adapun hasil dari lelang yang Anda sebutkan, kalau saya kasih tahu dananya masih ada di rekening pelelangan, dan pria itu tidak pernah mengambilnya, apakah Anda percaya padaku?" Marshall tiba-tiba terdiam. Dia tahu bahwa terserah dia untuk percaya atau tidak percaya hal semacam ini, dan dia tidak punya tempat untuk membuktikan apakah dia percaya atau tidak. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menjelaskan dengan nada yang sangat tulus, "Nona Suteja, sejujurnya, beberapa waktu lalu, keluarga Polen saya mengalami bencana. Untungnya, orang misterius datang membantu pada saat kritis, dan kemudian orang misterius ini bahkan menyelamatkan teman saya yang sekarat, dan aku datang kali ini untuk memverifikasi apakah penyelamat dan pria yang kamu sebutkan adalah orang yang sama." Setelah itu, dia berkata memohon, "Nona Suteja harus memiliki informasi kontak pria itu. Saya tidak meminta Anda untuk memberi saya informasi kontaknya, tapi tolong bantu saya untuk memverifikasi dengan dia." Linda sedikit tersenyum, mengangguk, lalu dia menatap Marshall. Kata-katanya tidak mengejutkan dan dia berkata tanpa henti, "Tuan berbicara tentang fakta bahwa keluarga Polen dan Inspektur Duncan Allen berada dalam bahaya di New York sebelumnya dan diselamatkan di tengah jalan?" Ekspresi Marshall tiba-tiba menjadi ngeri. Apa yang terjadi pada keluarga Polen berbahaya dan tidak pernah terungkap ke dunia luar. Sejauh ini, tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Dan ketika dia menyebutkan masalah ini barusan, dia tidak menjelaskan petunjuk yang sebenarnya. Dia tidak menyebut New York, apalagi alasannya. Dan Linda tidak hanya secara akurat menyebutkan lokasi New York, tetapi bahkan menyebutkan nama Duncan. Terlihat bahwa dia tahu persis apa yang terjadi pada keluarganya di New York hari itu. Jadi, dia buru-buru bertanya, "Nona Suteja, bagaimana kamu tahu tentang ini?" Linda berkata dengan acuh tak acuh, "Karena dia menghubungi saya 2 hari yang lalu, dia bilang kalau keluarga Polen menemui saya, dia punya pesan untuk saya." Marshall sangat bersemangat, dan dengan cepat bertanya padanya, "Apa?" Dia berkata, "Anda tidak perlu mengingat situasi bantuan itu.
Mata Marshall melebar, dan suaranya bergetar karena kegembiraan. Itu dia. Ini benar-benar dia. Ini sangat bagus. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.